Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Fianatika Sari. Di sini saya akan menjelaskan analisis tantangan dan peluang teknologi dalam meningkatkan efektivitas supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Supervisi pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja guru di lingkungan sekolah. Melalui supervisi, kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Istilah supervisi sendiri terbentuk dari dua kata, yaitu super yang diartikan kelebihan seseorang atau orang yang memiliki kelebihan, sedangkan vision diartikan sebagai masa depan. Secara harfiah, supervisi ini diartikan sebagai kelebihan seseorang untuk melihat kemungkinan di masa depan, terutama di bidang pendidikan. Dan dalam pelaksanaan supervisi harus terjalin kerjasama yang erat antara supervisor pendidikan, guru, maupun staf-staf sekolah. Namun, dalam artikel ini tidak hanya membahas tentang hal itu, tetapi juga membahas dalam artikel ini juga akan dibahas tentang banyaknya tantangan yang kita hadapi untuk menerapkan supervisi berbasis teknologi di era digital ini. Selain itu, dalam artikel ini juga akan membahas tentang peluang teknologi untuk meningkatkan efektivitas supervisi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait tantangan dan juga peluang teknologi dalam meningkatkan efektivitas supervisi pendidikan. Subjek penelitian yang digunakan adalah data terkait tantangan supervisi pendidikan di era digital dan juga peluang teknologi dalam supervisi pendidikan. Data ini diperoleh dari berbagai database seperti ScienceDirect, Google Scholar, Spring-Learning, dan juga masih banyak lagi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi untuk mengolah data. Proses analisis terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu dengan membaca secara mendalam berbagai referensi, kemudian memilah data yang relevan, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, maupun data-data yang lainnya. Kemudian, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam literatur dan membandingkan temuan dari berbagai sumber. Setelah itu, peneliti akan menyajikan hasil analisis secara spesifik dan sistematis. Adapun tantangan yang kita hadapi untuk menerapkan supervisi berbasis teknologi di era digital ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu keterbatasan teknologi dan akses internet yang tidak merata. Hal ini sejalan dengan penelitian Subroto dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa mayoritas sekolah dan universitas memiliki koneksi internet yang lebih lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan hanya 42% dari mereka yang memiliki koneksi internet berkecepatan tinggi. Poin yang kedua, kemajuan teknologi yang begitu cepat. Pembangunan pendidikan di Indonesia pasti akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat. Menurut Kemendikbud sendiri, contoh dari kemajuan teknologi yang begitu cepat adalah dengan mudahnya kita mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, adanya komputerisasi, otomatisasi, dan komunikasi yang dapat kita lakukan di mana saja. Hal ini termasuk dalam salah satu ciri digitalisasi dalam 2 dekade terakhir. Poin yang ketiga yaitu memiliki teknologi yang terbaik dan juga tepat guna. Berbagai jenis alat yang kita gunakan untuk supervisi telah berubah karena kemajuan teknologi pendidikan. Oleh karena itu, para guru harus bisa belajar dan memilih untuk teknologi apa yang bisa digunakan. Seperti contohnya, belajar menggunakan alat Zoom Meeting, Google Meet,
Google Form, email, ataupun Skype, dan lain-lain. Poin yang keempat yaitu keterampilan pengajaran yang harus diperbarui secara terus-menerus. Guru atau pengajar harus memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi pembelajaran, karena keterampilan pembelajaran dalam teknologi merupakan salah satu upaya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Adapun peluang teknologi untuk meningkatkan efektivitas supervisi pendidikan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu membentuk kegiatan supervisi yang aktif dan efektif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zeki dan juga kawan-kawannya pada tahun 2021, di mana penelitian itu dilakukan di sebuah sekolah menengah di kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk menilai persepsi guru tentang efektivitas bimbingan akademis kepala sekolah mereka. Didapatkan hasil bahwasannya para guru menganggap pengawasan oleh supervisor dan kepala sekolah sangat efektif jika dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Dan hampir semua guru mengatakan harapan baiknya untuk akses teknologi ke depannya bisa lebih baik dan merata. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Menggunakan teknologi untuk pemantauan kelas dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa secara signifikan. Teknologi memudahkan pemantauan proses pembelajaran dan membantu guru untuk menyediakan materi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dengan bantuan teknologi, pembelajaran juga dapat dibuat lebih menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Selanjutnya, siswa juga lebih termotivasi untuk bisa belajar karena pembelajaran yang diberikan oleh guru lebih menarik dan interaktif. Poin yang ketiga yaitu memotivasi guru. Untuk memotivasi guru, ada berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk membantu pengajaran di kelas. Nah, guru dapat memanfaatkan berbagai fitur dari berbagai platform seperti pembelajaran online, kuis interaktif, forum diskusi, dan juga tempat-tempat untuk memberikan tugas secara online. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa maupun motivasi guru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan teknologi pendidikan khususnya dalam proses supervisi meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Beberapa tantangan yang muncul menurut penelitian seperti kesenjangan akses, cepatnya perubahan teknologi, dan juga seleksi untuk teknologi yang tepat guna tidak menjadi hambatan besar untuk terus mengembangkan teknologi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan tentang artikel, analisis tantangan dan peluang teknologi dalam meningkatkan efektivitas supervisi pendidikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.